Bab 468. Suryana adalah kuncinya. Insiden di kota Jingdu melebihi ekspektasi Kingston Jiang. Menurut spekulasi Kingston Jiang, meskipun situasi di kota Jingdu kacau, jika sampai benar-benar kehilangan kendali, itu masih membutuhkan waktu. Dia tidak menyangka begitu cepat sudah kehilangan kendali. Winona Jiang mengatakan situasi saat ini sangat serius. Dia mengatakan ada banyak praktisi seni bela diri di negara Daxia. Para praktisi bela diri ini bersembunyi di antara warga sipil, atau pekerja migran, atau pekerja perakitan yang bekerja di pabrik, atau penyapu jalanan. Ribuan tahun yang lalu, ada sekte yang tak terhitung jumlahnya, keluarga yang tak terhitung jumlahnya, dan praktisi seni bela diri yang tak terhitung jumlahnya di negara Daxia. Ribuan tahun telah berlalu, semakin sedikit praktisi seni bela diri, tetapi masih banyak yang diwarisi. Sekte-sekte ini hanya memiliki pewaris tunggal, dan hanya satu orang per generasi. Baru pada saat itulah Kingston Jiang mengetahui bahwa para praktisi seni bela diri ini secara kolektif disebut Master Kuno. Menurut spekulasi Winona Jiang, setidaknya ada 1 juta praktisi seni bela diri di negara Daxia, dan paling kurang ada 50.000 orang yang telah melatih energi Qi. Meskipun jumlahnya kecil, jika digabungkan, akan menjadi sangat besar. Dengan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa jika 50.000 orang ini diberi peralatan canggih, 50.000 orang dapat menguasai dunia. Kak Kingston. Winona Jiang memandang Kingston Jiang dengan ekspresi serius. Kakek menelepon dan berkata, situasi kali ini benar-benar suram, bahkan lebih buruk daripada banyak praktisi bela diri yang mengepung sekte Gus 100 tahun yang lalu. Jika tidak ditangani dengan baik, negara Daxia akan berada dalam kekacauan dan bahkan jatuh ke dalam krisis 100 tahun yang lalu. Dengan ketidakberdayaan di wajahnya, Kingston Jiang berkata, jika kamu memberitahuku, sekarang pasukan musuh berkumpul di Gunung Tianshan, aku mungkin dapat kembali ke belantara selatan dan memimpin pasukanku untuk melawan. Sekarang kamu katakan ini, aku juga tidak bisa melakukan apapun, aku hanya melatih energi Qi, dan energi Qi masih sangat lemah, menghadapi 4 keluarga besar, banyak kekuatan, memang aku bisa memiliki solusi apa? Winona Jiang berkata, kakek memintaku untuk memberitahumu bahwa sebelum tanggal 28 bulan 12 lunar, kamu harus menerobos 5 alam. Di perpustakaan keluarga Jiang, ada juga 1 set pengetahuan unik yang ditinggalkan leluhur keluarga Jiang. Seperangkat keterampilan unik ini disebut 13 pedang langit, diciptakan oleh leluhur keluarga Jiang. Ini sangat kuat, tetapi prasyarat untuk kultivasi adalah memasuki 5 alam. Dalam keluarga-keluarga Jiang, tidak banyak yang memenuhi syarat untuk berlatih ilmu pedang ini. Sejauh ini, hanya kakek dan leluhur yang mempelajarinya, tetapi mereka belum memahami esensinya. Kakek bilang, ingin kamu segera menerobos 5 alam dalam waktu sesingkat mungkin untuk berlatih 13 pedang langit. Jika kamu bisa berlatih, meskipun tidak dapat mengubah gelombang pertempuran di konferensi, setidaknya bisa mengacaukan situasi. Kingston Jiang mendengar apa yang dikatakan Winona Jiang. Dia juga tahu bahwa di zaman kuno, ada dunia yang makmur di peradaban Daxia selama ribuan tahun. Di arena, keterampilan seni bela diri yang unik muncul satu demi satu. Hanya saja sekarang mereka pada dasarnya kehilangan keturunan. Manusia berkembang dan ilmu pengetahuan berkembang. Negara Daxia juga mengikuti langkah Barat, meninggalkan seni bela diri, dan mulai memasuki jalan sains dan teknologi. Tidak peduli seberapa kuat seni bela diri, masih rentan terhadap teknologi tinggi. Pertempuran 100 tahun yang lalu adalah bukti terbaik. Ada banyak praktisi seni bela diri di negara Daxia, tetapi di bawah senjata berteknologi tinggi penjajah, masih tetap kalah. Menerobos 5 alam dalam 2 bulan lebih, apakah kamu pikir aku ini seorang dewa? Kingston Jiang tampak tak berdaya, menerobos 5 alam dalam waktu 2 bulan lebih, dia tidak bisa melakukannya. Tidak, kamu bisa mencapainya. Winona Jiang berkata dengan tegas, Nadi Ren dan Nadi Du, dan 8 meridianmu telah dibuka. Setelah berlatih, energi Qi akan terus mengalir, dan Suryana adalah kunci pengaruh kamu pada 5 alam.
Fisik Suryana telah sepenuhnya terbentuk, dan akan ada aliran energi dingin yang stabil di tubuh, asalkan kamu dalam 2 bulan berikutnya terus-menerus menyerap energi dingin dalam tubuh Suryana dan mengubahnya menjadi energi Qi di tubuhmu, maka kamu akan dapat menerobos 5 alam atau bahkan melampauinya. Winona Jiang sangat yakin pada Kingston Jiang. Juga yakin dengan keadaan Kingston Jiang saat ini. Sejak zaman kuno, tidak ada yang pernah membuka nadi Ren dan nadi Du dan 8 meridian saat energi Qi lemah. Suryana dan mengetuk kepalanya dan berkata, "Kak Kingston, aku akan membantumu. Selama energi dingin di tubuhku bisa membantumu, maka itu akan menjadi tugasku." Kalau begitu coba saja." Kingston Jiang telah lama memikirkan bagaimana mengarahkan energi dingin di tubuh Suryana ke dalam tubuhnya. Namun, dia sedikit dilema memikirkan cara. "Suryana, aku sekarang memang punya cara untuk mengarahkan energi dingin di tubuhmu ke tubuhku, tetapi ada prasyarat yaitu harus bertelanjang." Suryana dan terkejut, dan bertanya, "Tidak memakai apa-apa?" Kingston Jiang mengangguk, "Aku perlu menggunakan jarum perak untuk menyegel beberapa titik akupuntur di tubuhmu, menggunakan jarum perak untuk mengumpulkan energi dingin di tubuhmu dan mengarahkannya. Dalam waktu ini, tidak boleh terjadi kesalahan, karena setelah energi dingin menyatu, maka akan menjadi kekuatan yang sangat besar. Sekali kesalahan terjadi, energi dingin ini akan menyebabkan kerusakan parah pada tubuhmu." Suryana dan merasa dilema. Meskipun terakhir kali Kingston Jiang menggunakan jarum perak untuk menghilangkan energi dingin dari tubuhnya, dan juga pernah melihat tubuhnya. Tapi saat itu sangat terpaksa. Sekarang, meminta dia telanjang di depan seorang pria, dia benar-benar merasa malu. Memikirkan adegan ini, wajahnya langsung memerah. Setelah berpikir sejenak, dia mengangguk dan berkata, "Kak Kingston, selama aku bisa membantumu, aku bersedia, dan jika bukan karena kamu, aku sudah lama mati, lagi pula hanya telanjang, dan tidak melakukan apapun, benar kan?" Saat dia berkata, dia tersenyum nakal. Winona Jiang berkata, "Karena begitu, mulai saja. Apa masih membutuhkan sesuatu? Aku akan menyiapkannya." Kingston Jiang memberi perintah, hanya membutuhkan beberapa jarum perak. Winona Jiang mengangguk dan berkata, "Baik, aku akan menyiapkannya." Pada saat ini, Brian Lu berdiri dan berkata, "Serahkan saja masalah kecil semacam ini kepadaku." Setelah itu, dia berbalik dan berjalan keluar dari villa. Setelah pergi, dia mengeluarkan ponselnya lebih dulu, menelepon Tevan dan yang jauh di utara dan mengklarifikasi situasi. Setelah mengetahuinya, Tevan dan juga berekspresi serius dan bergumam, apa yang gadis ini lakukan. Bahkan tidak menginginkan kemurniannya lagi. Beberapa waktu ini, Brian Lu terus melapor ke Tevan dan setiap hari. Dia juga tahu bahwa ada banyak wanita di sekitar Kingston Jiang. Meskipun Kingston Jiang tidak playboy, tetapi ada banyak wanita yang naksir padanya, dan dia tidak ingin putrinya terlibat ke dalamnya. Awalnya, dia memang berencana membiarkan Suryana dan Kingston Jiang bersama. Tetapi para wanita di sekitar Kingston Jiang terus muncul. Klutang, Kintiasu, sekarang ada lagi Sylvia Yi. Sekarang dia membantu Kingston Jiang, hanya ingin Kingston Jiang menyembuhkan Suryana. "Tuan, bagaimana, mau menghentikannya?" Brian Lu bertanya. Tevan dan berpikir sejenak, dan berkata, "Lupakan saja. Biarkan saja dia. Tidak bisa menghentikannya, dan aku juga pernah mendengar tentang praktisi seni bela diri. Jika Suryana bisa melatih energi Qi dingin, itu bagus juga." Baik. Setelah menerima perintah, Brian Lu menutup telepon, lalu segera pergi membeli jarum perak. Bersambung.